Halo sobat-sobat semua, kalian kembali lagi nih di podcast aku yang bernama Baca Rita. Banyak cerita, banyak tahu. Ngomong-ngomong, kabar kalian hari ini gimana nih? Ada yang lagi bahagia kah? Stres karena belajar? Atau bahkan ada yang lagi sedih karena di ghosting? Oke, kalian-kalian di sini pasti udah ada yang penasaran kan? Sebenarnya apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Tapi kok kayaknya ada yang kurang kalau kita tuh belum kenalan. Kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama gua Kanaya oleh Dewi. Nah, hari ini ada yang spesial loh. Kenapa spesial? Karena di podcast kali ini gua akan ditemenin sama Nadira selaku temen gue. Kenalan-kenalannya udah, kita langsung masuk ke materinya yuk. Kali ini kita akan ngebahas suatu adat istiadat dari daerah Indonesia. Kalian udah pada tahu kan, negara kita ini alias negara Indonesia punya banyak banget keragaman. Dari agamanya, budayanya, adat istiadat, bahkan sampai bahasanya juga banyak. Karena saking banyaknya, gue sama Dira tuh sampai bingung loh guys, mau ngebahas yang mana dulu. Alhasil, kita nemuin suatu tradisi di suatu daerah yang menurut kita tuh unik banget. Unik, seunik-uniknya. Sampai-sampai kita gak sabar buat ngebahas ini ke kalian. Kira-kira daerah mana ya? Kasih tahu Dir. Kita mengambil tradisi suku Toraja saat mereka melakukan upacara kematian. Kamu tahu nggak sih Dir, kenapa upacara kematian suku Toraja tuh unik? Emang kenapa tuh Nay? Sebenarnya apa sih yang unik? Dibilang unik karena di sana orang yang sudah meninggal tidak langsung dikubur atau dikremasi, melainkan mereka diformalin Dir. Hah? Diformalin? Diawetin gitu? Iya, diformalin. Setelah disuntik formalin, nanti mayat itu bakal dimasukin ke peti yang bertumpuk gitu. Tradisi ini juga dikenal dengan sebutan tradisi mak nenek. Oh, terus mayatnya dibiarin aja gitu di dalam peti? Enggak dong, di sana ada yang namanya rumah tongkonan. Rumah itu khususnya untuk tempat mensemayamkan peti-peti berisi mayat itu. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Dir. Setelah disemayamkan, barulah mayat itu dikubur. Oh iya, kamu percaya gak sih Dir, kalau upacara kematian termahal di Indonesia itu ditempati oleh suku Toraja? Ih, setuju banget. Karena ya dipikir-pikir dari cara menformalinkan mayatnya, biaya petinya, terus biaya untuk bikin rumah tongkonannya, serta biaya menjamu para tamunya. Itu pasti mahal banget. Apalagi kemarin aku sebelum cerita di podcast ini sempat cari sedikit tentang upacara kematian ini. Di sana punya tradisi untuk mengorbankan kerbau. Semakin banyak kerbau yang dikurbankan, semakin tenang perjalanan roh menuju peristirahatan terakhir. Nah iya, sebenarnya setelah disemayamkan bertahun-tahun, mayat itu akan dikubur, sama seperti pemakaman lainnya. Yoi, betul banget. Tapi sedikit tambahan nih Nay, setelah dikubur mereka akan berziarah. Tapi dalam waktu yang lumayan lama, misal 5 tahun baru mereka berziarah. Makamnya digali untuk membersih tubuh mayat yang di dalam peti. Berarti mayatnya masih utuh dong Dir? Masih tahu Nay, aku juga nggak tahu kenapa masih utuh. Mungkin karena pengaruh formalinnya bisa jadi. Bener juga sih Dir. Yang pasti itu kayak suatu keajaiban ya kan? Lumayan panjang ya Gusi yang kita bahas. Kita bener-bener excited banget ceritain ini ke kalian, karena tradisi ini bener-bener unik. Kalian juga ngerasa gak nih? Sebenarnya masih panjang lagi tahu ceritanya, tapi takut kalian ngantuk, soalnya diceritain bidadari. Bercanda guys. Ya sudah, segini aja pembahasan kita kali ini. Yang merasa ceritanya kurang memuaskan atau kurang panjang, nanti bilang aja ya. Soalnya gak baik dipendam sendirian. Kami pamit undur diri ya. Jangan kangen, sekian terima gaji. Bentar-bentar, kurang mantep gak sih kalau nggak pakai pantun? Pantun dulu kali ya.
buat oleh-oleh yang ngedenger. Siap-siap pantun, Nay. Sudah selesai podcast kami, sudah selesai waktu serius. Sekarang waktunya kita bercanda. Boleh kan pinjam 100? Hahaha. Terima kasih semua. Bye-bye. Sudah selesai podcast kami, sudah selesai waktu serius. Sekarang waktunya kita bercanda. Boleh kan pinjam 100? Hahaha. Terima kasih semua. Bye-bye.